ada yang langsung ingat bapaknya dengar lagu itu, langsung ingat kampung halaman gitu ya. Hari ini kita ngobrolin childhood di segmennya ngobrol santai. Masih bareng Bang Rigop. Ayo Bang, silakan Bang. Simpan dulu gitarnya. Gantian ya. Aku dengar lagu itu jelas lah ingat kampung ya, ingat masa kecil gitu. Oke. Melekat sekali di memoriku gitu lagu itu. Apalagi bagi orang-orang yang bapaknya udah nggak ada gitu ya, kayak para anak yatim gitu ya. Nah, kemarin waktu menjelang pesta adik aku ngundang ke tempat Bapak Uda, ada anaknya pahupunya dari gurunya di situ. Pak Uda ini guru pasar ibu, mamanya. Nah ini guru pasar ibu pasti kan. Kemudian Bapak Udanya opunya mengenalkan aku ke dia sebagai tulangnya. Tulang ini. Oh iya, ini tulang Caca. Halo tulang, kata dia, langsung dipeluk. Wah, hangat kali gitu, anak 3 tahun sehangat itu. Halo tulang gitu, dipeluk. Dan bagi kami yang lahir dari latar belakang keluarga kaku itu sesuatu yang wah gitu, keluarga yang nggak pernah dipeluk, yang di satu sisi enak gitu, hangat kali keluarga ini, tapi di satu sisi ada emosi yang aneh. Agak aneh kok anak kecil meluk begitu, karena kami tidak punya tradisi itu. Nah, hari ini kita mau bahas childhood gitu, masa-masa kanak-kanak, apa korelasinya, bagaimana kita dibesarkan dengan siapa kita saat ini secara psikologis, secara khusus gitu ya Bang. Nah, kita mau buka dari Bang Rigo. Simpelnya gini Bang, Abang kecil di mana, dibesarkan seperti apa, dan itu menghasilkan apa? Misalnya aku dibesarkan begini, makanya aku jadi orang yang cukup rapi, gitu misalnya. Oke, baik ya. Jadi walaupun ini belum semua sepakat ya sebetulnya, tapi secara umum para psikolog menerima, dan secara umum halayak umum juga menerima bahwa ada pengaruh masa kecil, masa kanak-kanak terhadap keberadaan kita sekarang. Nah, aku itu dibesarkan, bapak itu kan selalu merantau gitu ya, kehadirannya di rumah itu jarang gitu, masa aku kecil ya di dalam ingatanku. Terus mama kan selalu ke ladang gitu, jadi kami anak banyak nih, 9 bersaudara gitu ya, kakak-kakakku, abangku udah ikut ke ladang gitu. Masa aku 0 sampai 5 tahun itu aku dibesarkan oleh ada yang jaga sih, kakakku ada yang jaga, tetapi maksudnya kami di kampung itu terbiasa dengan udah kalau mama dan kakak-kakak ke ladang, kalian di rumah gitu, mandiri lah istilahnya, mandiri. Nah, kemandirian itu di masa kecil itu membuat aku tumbuh juga dengan sangat mandiri gitu, sangat bebas gitu ya, berpikir, mengambil tindakan. Iya, mungkin bukan inisiatif sih, tapi tidak ada hal-hal kekakuan lah begitu ya, tidak ada hal-hal kekakuan. Jangan-jangan habis baterai kita ya. Ada pemberitahuan tadi? Mudah-mudahan tidak. Oke, jadi keberadaanku sekarang menjadi orang yang juga nggak terlalu kaku, mengalir begitu saja, cukup mandiri. Mandiri itu bukan mandiri dalam artian mandiri dalam artian kemapanan, beda ya. Mandiri dalam artian ada otonomi yang sangat kuat, bebas di dalam diriku gitu. Jadi aku harus menentukan aku mandi atau tidak waktu kecil itu ya. Aku mau main sama siapa. Jadi tidak ada aturan-aturan yang kamu nggak boleh main sama ini, kamu harus jam segini, kamu harus begini, nggak ada ya. Gitu. Dan itu membuat aku sampai hari ini menjadi seorang pribadi yang juga nggak terlalu suka dengan aturan-aturan yang kaku, yang mengikat begitu. Aku lebih cenderung untuk setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya. Gitu. Gini Bang, aku dibesarkan dengan cara sebaliknya, justru diatur, ditentukan, dan berulang-ulang memperoleh perintah untuk melakukan sesuatu.
sederhananya untuk mandi sore misalnya, udah waktunya masak, waktunya nyuci piring. Justru juga menghasilkan aku yang sama, yang nggak suka dengan figur otoritas, nggak suka dengan peraturan. Nah, waktu kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol hubungan antara masa kecil dengan sifat-sifat di usia besar, kupikir X pasti menghasilkan Y. Kupikir semonoton itu, rupanya nggak gitu ya? Enggak sih. Jadi walaupun nanti kalau kita masuk ada hal-hal yang secara sistematis ya, teoritis. Tapi secara umum setiap orang itu terbentuk oleh masa kecilnya, enggak harus sama. Kalau kamu bilang kita sama gitu ya, kalau kau bilang kita sama sekarang, jadi aku bukan tidak suka figur otoritas, itu beda. Jadi aku bukan tidak suka figur otoritas, aku justru orang yang sangat menekankan kemandirian tadi, otonomi tadi. Jadi aku bukan nggak suka aturan, itu bukan karena nggak suka pembuat aturan, enggak. Tapi jiwaku terbiasa dengan jiwa yang tentukan apa yang menurutmu baik. Gitu. Jadi kalau orang yang menentukan sesuatu bagiku, aku nggak bisa. Tapi bukan karena aku nggak menyukai dia. Gitu. Nah, secara psikologis sebenarnya gimana sebenarnya rupanya Bang fase perkembangan anak itu? Memang pertama-tama yang mempelopori gitu ya, teori Freud. Kalau penonton itu Freud lagi lihat video kami sebelumnya, dua kali sebelumnya ngobrol santai. Yang pertama kita mencoba bicara tentang Freud gitu ya. Nah, yang pertama-tama memang melihat hubungan antara pembentukan masa kecil dengan keberadaan sekarang, keberadaan dewasa itu Freud. Freud itu pelopor ya? Katakanlah pelopor, melihat proses perkembangan. Ada namanya perkembangan psikoseksual. Jadi Freud melihat ada fase-fase perkembangan, di mana kegagalan setiap fase untuk melewati setiap fase ini akan menyebabkan ada namanya fiksasi. Fiksasi. Nah ini kali ini udah sistematis dan teoritis. X menyebabkan Y menurut Freud gitu ya. Jadi tahapan perkembangan anak menurut Freud ini, kalau dalam sebuah fase mengalami fiksasi, fiksasi itu artinya ini, Fit. Ya, apa dulu? Kita sebut aja lah dulu ya, fase-fase menurut si Freud itu fase oral. Oral usia berapa nih? Usia 1 tahun pertama. 1 tahun pertama perkembangan anak disebut fase oral. Apa sih maksudnya? Fase oral ini 1 tahun pertama itu anak-anak selalu ingin memasukkan sesuatu ke mulut. Pusat kenikmatan dia adalah di mulut. Makanya anak ngemut jari. Kita akan lihat tuh pengaruhnya. Kalau misalnya kita setiap kali dia ngemut jari kita pukul nih, apa sih yang terjadi? Pasti dilarang sama mama. Gitu. Nah berikutnya fase kedua naik 2 tahun sampai 3 tahun itu fase anal. Anal itu pusat kenikmatan itu ada di anus. Di anus. Kaitannya dalam hal apa nih? Dalam hal buang air besar. Buang air besar dan juga buang air kecil sih. Jadi anak itu merasakan sensasi kepuasan ketika dia bisa buang air. Nah, nanti fiksasinya itu terjadi kalau misalnya ya, anak ini terhambat untuk mengalami, tidak ditolong untuk buang air gitu. Misalnya kalau dia buang air waktu di tempat ibadah terus mamanya langsung marah-marah gitu ya, itu dia akan cemas. Atau di pesta. Di pesta gitu. Atau ada juga anak yang dimanapun kayak nggak punya rem gitu. Kalau dia memang mau pup ya udah pup aja gitu. Nah, apa sih yang terjadi? Freud itu melihat itu loh. Iya ya. Jadi pengaruhnya training toilet itu terhadap pribadi seseorang di masa dewasanya. Freud melihat sedetail itu gitu. Ada hubungannya. Nah, kemudian di usia 4 sampai 5 itu ada namanya fase palik. Fase palik itu dia sudah mulai ada kesadaran perbedaan alat kelamin dia dengan perempuan.
kalau dia laki-laki, atau dia dengan laki-laki kalau dia perempuan. Di usia 4-5 tahun kepuasannya itu berada di sekitar kelamin. Dia akan mulai suka pegang-pegang. Nah kadang-kadang kan orang tua kalau anaknya suka pegang-pegang gitu, langsung merasa guilty dia. Patang. Ih, patang. Terus dalam pikiran dia anak ini sedang memuaskan seksual gitu. Memang menurut Freud sih semuanya kepuasan seksual. Mulai dari tahapan oral, tahapan anal, baru ini paling dorongan dalam diri seseorang itu disebut dorongan seksual memang. Itu bagi Freud. Menurut Freud. Tetapi sebetulnya secara umum anak 4-5 tahun itu mulai bisa membedakan, dia mengeksplor gitu. Jadi kadang-kadang dia mulai tahu aku beda sama kakak ini. Aku beda sama mamaku kalau dia laki-laki. Kalau perempuan aku beda sama papaku. Terus kalau di usia itu kan orang tua udah mulai yang cewek sama mamanya, nggak boleh lagi sama papanya. Nah, ini lebih kompleks kalau Freud. Freud malah berpikir di sini terjadi satu envy, satu keirian gitu. Jadi anak perempuan misalnya, nggak kebayang sih. Tapi memang Freud meneliti itu anak perempuan kan nggak boleh lagi sama papanya, gitu ya di usia itu. Usia yang semuda itu 4-5 tahun dia akan selalu sama mamanya. Dia akan cemburu sama mamanya. Kok mama boleh sih sama papa? Gitu. Dia akan cemburu. Dia akan ngerasa bahwa mamanya merebut papanya dari dia. Kan anak perempuan dekat sama papanya. Maksudku di usia itu Di usia itu. Ya? Menurut Freud. Bukan kesadaran kita yang sekarang yang dewasa, tapi menurut Freud proses envious itu terjadi gitu. Sebaliknya anak laki-laki misalnya, dia cemburu sama papanya gitu, karena dia sebetulnya ingin menarik rasa cinta mamanya gitu. Gitu. Berarti ada 3 ini tadi. Jadi dari oral naik fase anal, lalu naik fase palik gitu ya. Lalu kemudian tahap selanjutnya itu tahap 6-11 tahun, tahap laten. Ini yang keempat. Yang keempat, tahap laten, kepuasan seseorang itu berada di luar seksualitas. Nah ini dia menariknya bagi Freud. Di luar seksualitas maksudnya? Iya. Kalau tadi itu Freud melihat dorongan seksual itu melalui tahapan oral, anal, palik. Tapi tahapan laten ini justru anak tidak fokus lagi kepada seksualnya. Dia mulai bukannya di fase itu orang mendekati masa-masa remaja, pubertas. Nah nanti makanya 6-11 puber itu remaja awal itu 13. Kalau sangat cepat itu 12 akhir secara normal. Berarti kalau di yang keempat ini kemana dong fokusnya sih? Laten itu orang-orang anak-anak mulai fokus kepada teman sebaya, bermain, belajar, hobi, main bola kalau cowok gitu. Cewek-cewek mulai main sama temannya, main boneka dan seterusnya. Berarti ada 4 fase. Nah, tadi ada kalimat fiksasi. Maksudku apakah memang sehingga gini, ada orang yang berhasil melalui fase ini, ada yang gagal disebut fiksasi, gitu maksudnya? Iya. Nah, toh kita terusin dulu ya. Terakhir itu ada namanya tahapan genital. Ada yang kelima. Ya, genital. Genital itu masuk remaja sampai akhir. Jadi bagi Freud itu keberhasilan melewati, nah ini kita akan masuk ke fiksasi. Keberhasilan melewati setiap tahapan ini akan membuat seorang remaja tumbuh dengan sehat, punya rasa cinta sama lawan jenis, bisa mengalami keintiman, bisa mengalami kepuasan hidup. Nah, tetapi ketidakberhasilan melewati masa-masa ini itu akan menyebabkan fiksasi namanya. Fiksasi itu apa? Kegagalan di masa pertumbuhan di satu tahapan akan dicari pada masa dewasanya. Itu dalam hal ini itulah korelasinya kepada sifat-sifat yang dia bawa di dunia masa dewasa. Kecil, iya, dari masa kecil itu. Iya. Jadi fiksasi itu misalnya, kalau pada tahapan oral, itu kan anak pusat kepuasannya minum ASI sama mamanya. Itu sebetulnya minum ASI sama mamanya.
Ketika dia tidak mendapatkan itu, dia akan mulai cemas. Dia cemas. Jadi waktu dia haus, dia nggak langsung dapat ASI, Ya nangis memang. nangis. Nah, nangis itu ekspresi kecemasan anak. Oh iya. Lalu dia mulai isap jempol. Ini Oh. kalau dari Freud, isap jempol atau isap tangan, atau isap bantal. Karena dia nggak mendapatkan itu. Nah, di tahap ini sudah terjadi fiksasi. Enggak, berarti kalau yang berhasil yang gimana emang? Dia mendapatkan apa yang dia mau. Jadi pola ASI-nya teratur, ada kenyamanan di dalam dirinya. Karena ketika dia haus, dia mencari ASI, dia dapatkan. Kepuasannya memang di mulut ketika dia minum ASI itu. Gitu. Berarti banyak yang fiksasi dong. Nah, apakah Karena banyak bayi-bayi yang, apalagi kita kan mamanya sambil kerja, kalau yang keladang-keladang, kalau yang sekarang mungkin sambil ngajar, siang pulang bentar ngasihkan gitu. Nah, itu apakah nanti di akhir mungkin kita akan simpulin ya. Oke. Apakah memang semua? Nah, beberapa penelitian sih bilang nggak sesederhana itu. Tapi teori Freud ini jelas menunjukkan bahwa kalau itu nggak dapat fiksasi memang. Oke, misalnya gini lah, ini kita masih di fase oral begitu kan. Iya. Dia fiksasi, kita katakan tidak melaluinya dengan baik. Biasanya lah paling tidak, walaupun kita tidak bisa simpulkan X pasti menghasilkan Y, di usia dewasanya apa sifat yang Ya, jadi di usia dewasanya itu kepribadiannya menjadi kepribadian yang bergantung. Ini memang apa ya, kita sulit untuk langsung terima, tapi menurut penelitian Freud itu, nah apa maksudnya kepribadian yang bergantung? Gimana? Orang yang sangat dependen pada orang lain. Ini orang yang sangat nempel gitu, sulit untuk hidup mandiri gitu. Dia nempel banget sama orang. Jadi kalau remaja-remaja sekarang misalnya ya, kalimat-kalimatnya aku pengen ada kakak angkat, abang angkat, atau ada yang relasinya jadi relasi yang sangat dependen, sangat nempel gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dia sangat nyaman, dia akan nempel terus. Ini bisa ditunjukkan dengan kekaguman, fans, idola gitu, nempel. Tapi nempel ya, bukan yang dari jauh. Memang dekat dengan orang itu. Gitu. Tapi nggak bisa mandiri, ada intinya. kalau dikaitkan ke rohani dikit Bang, apakah orang-orang ini nggak akan kelihatan sangat kuat HPDT-nya? Oh, enggak sih, enggak. Bisa jadi, tapi aku sih belum ada baca ya, jurnalnya atau apa. Tapi dia orang yang sangat bergantung. Bergantungnya ini bukan yang sehat ya, salah. Jadi bergantung ini nggak sehat. Yang sehat itu kan interdependensi. Iya, ini dependen. Ini dependen itu tipe orang-orang yang nggak bisa ambil keputusan untuk dirinya. Dia akan selalu bergantung apa kata orang gitu. Kalau masa remaja ya, orang-orang seperti ini. Masa remaja ketika dia masuk ke dalam sebuah komunitas yang nakal, dia akan bergantung banget di situ, sulit. Sehingga kita kadang nggak habis pikir gitu, ini kenapa ya? Kenapa pergaulannya buruk gitu misalnya? Padahal orang tuanya orang baik-baik misal. Sebergantung itu kah? Maksudku gini, misalnya simpel lah, SMA, dia sulit nentukin pilihan IPA apa IPS. Sebergantung itu kah? Bukan, tapi bergantung itu dia ditentukan oleh temannya. Bukan nggak bisa menentukan. Nanti itu ada di fase berikutnya. Tapi dia nggak bisa menentukan. Tapi dia sangat ditentukan oleh orang lain. Berarti disetir kali lah sama pergaulannya. Nah, ada hal yang menarik nih. Kalau misalnya orang nggak mengalami fiksasi di masa oral ini, ya menurut Freud itu yang akan gigit-gigit jari setelah dewasa, merokok. Pokoknya kalau ada orang yang gigit-gigit jari sampai habis nih. Terus pokoknya kalau dia lagi sendiri, kan tadi orangnya bergantung kan. Kalau dia lagi sendiri, dia nggak akan tenang, dia akan gigit-gigit jari,
dia gigit-gigit kuku. Karena kalau Dia kita biasanya kan akan masukkan pukul apa? gitu. Cokel gigi. Ah ya, gigit-gigit itu. Pokoknya ada sesuatu yang harus dia masukkan di mulut. Kan pusat kenikmatannya di orang. Apakah itu pertanda ada yang nggak beres? Nggak beres apa ya? Dengan dirinya pada saat itu terjadi? Cemas. Oh. Dia butuh orang, dia butuh terkoneksi dengan orang yang dia bisa layani. Oke, dia sedang berada dalam fase kecemasan gitu ya, sehingga ya bingung mau ngapain gitu karena dependent tadi. Iya. Jadi tadi itu sederhananya ya, dia harusnya minum ASI, tapi dia nggak dapat. Dia mulai cemas nih, dia gigit, dia ngisap jempol. Dia akan cari bantal, gigit-gigit bantal gitu. Nah, kalau itu bisa teralihkan, ya baik sih. Misalnya orang gigit-gigit, ngisap jempol. Oh, Nah, berarti kalau ngisap jempol baiknya jangan dilarang. Di usia itu jangan, di usia 1 tahun. Maksud begini bang, nanti ibu-ibu yang nonton video gitu ini tiba-tiba bingung. Aku riset lah berarti biar ngasih anakku sepanjang setahun. Maksudku gini, apakah sekali kejadian itu terjadi waktu bayi dia tidak mendapatkan ASI, naiknya karena mamanya lagi cuci tanggung, langsung menghasilkan yang begitu? Oh, tidak. Atau Pak ini harus yang berulang? Iya, yang berulang. Oke, sehingga penting untuk membiarkan dia mendapatkan pemuasan. Iya. Oh. Ya. Jadi kalau hanya sekali kasuistik gitu ya, mamanya betul-betul sibuk. Biasanya sih tipe mama yang seperti ini, kalau dia sibuk kan guilty kan. Waktu dia digendong anaknya dia akan langsung ekstra tuh, minta maaf sama anaknya. Gitu. Tapi ada tipe-tipe mama itu yang tipe ibu-ibu yang Batak kali. Satu hidup yang tinggal. Dia memang nggak, yaudah gitu, nggak peduli gitu. Nah ini yang menyebabkan kecemasan pada anak. Kecemasan ini fiksasi kan terjadi. Kecemasan ini yang dibawa-bawa saat seumur hidup. Sehingga ketika dia sendiri dia gigit kuku, dia goyang-goyang kaki, dia pukul-pukul sesuatu, masukkan sesuatu ke dalam mulut lah, gigit-gigit, tusuk gigi, merokok, termasuk merokok. Ya, menurut si Freud ini. Nah itu fase yang pertama. Iya. Sehingga para mama-mama jangan ngelarang anaknya gigit jempol gitu ya bang. Ada yang menarik lagi. Bahkan Freud bilang bahwa kegagalan pada masa oral itu akan membuat orang masa dewasanya itu suka ngomong dekat. Karena nggak masuk akal sih. Dekat gimana nih? Ada orang-orang yang kalau ngomong itu gini, dia akan condongkan. Jadi, ada yang gitu. ya, Oh iya. itu disebabkan itu karena dia mengalami fiksasi, dia nggak mendapatkan masa itu, kepuasan di masa itu. Dalam rangka memuaskan itulah dia makanya keluar apa itu ya? Keluar sifat itu. Iya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang selalu dekat. Jadi kalau apa suka ngelendet ngomong. kita kan kadang-kadang aku bonceng seseorang agak risih yang begitu. Menek kereta. Jadi suka dekat-dekat. Nah kalau misalnya ini pada wanita biasanya kadang-kadang ya disebut wanita penggoda gitu ya. Atau laki-laki penggai apa ya? Iyalah. Bapak-bapak yang dia akan sangat dekat dengan walaupun itu istri orang atau gadis gitu. Oh iya. Gitu dekat gitu. Okay. Nah ada lagi yang paling nggak masuk akal ya, tapi ini menurut teorinya itu orang yang fiksasi di masa oral itu justru akan terus-menerus mencari pengetahuan. ini sulit dijelaskan. Senang belajar. Iya, bisa dikatakan senang belajar, tapi orang ini bukan belajar ya, tapi selalu butuh ilmu pengetahuan. Dia belajar ya. Belajar itu ada masa refleksi mengendapkan, mengkristalkan, menghasilkan sesuatu, memikirkan ulang gitu. Tapi ini terus-menerus mencari pengetahuan. Dia ini orang-orang yang selalu ingin dianggap hebat. Ini dalam mencari pengetahuan dalam arti negatif berarti ya? Pengetahuannya positif, bisa positif, tapi dia pengen sekali dikenal sebagai orang yang punya pengetahuan gitu. Gak tahu ya kenapa Freud menghubungkan dengan gini loh bang, rata-rata kita ya dibesarkan dalam hal itu, beda dengan mungkin
yang taraf hidupnya sudah baik mungkin bapak mamanya gitu. Kalau kami lah dulu dalam hal ini keluarga petani yang tradisional, yang mama bapak memang harus nyangkul ke ladang, bahkan kita pun diayu di ladang, Iya. di pelepah kelapa sawit gitu loh. Masku sebegitu berpengaruhnya kayak itu terhadap aku yang sekarang, kami yang sekarang. Padahal itu masih 1 tahun loh. Iya. Nah, kalau teorinya Freud bilang iya. Wow. Tapi nanti kita Oke, lihat deh. kita lanjut dulu. Kalau yang kedua fase tadi, yang kedua. Nah, Nah, yang fase kedua. yang kedua ini kan fase anal. Nah, fase anal ini kepuasannya itu apa ya? Ketika bisa mengalami pengurangan tekanan, kan anak di usia 0 sampai 1 tahun kan masih ya udah pakai popok, ya, nggak akan hilang. Tapi mulai 2 tahun lah, 2 tahun sampai 3 tahun kita mulai latih dia untuk buang air kecil, buang air besar. Oke. Setiap malam mamanya akan Iya, iya. pipisin dulu. Pipis bilang ya. Dulu, ya, pipis bilang ya. Oke. Gitu. Itu sederhana kan, Ah, tapi itu bentuk pertolongan kepada proses perkembangan anak itu. Kalau pipis bilang ya nak. Tapi kalau misalnya caranya gini, aduh memang bodoh kali lah ini, pipis di celana, dia akan mulai cemas. Oke. Dia cemas. Atau misalnya ketika dia lagi ini tiba-tiba pipis, sama Roha udah dibilang jangan pipis sembarangan nak, jadi pipis di di gendongan tante itu kan. Jadi amarah yang muncul. Nah itu akan cemas. Anak itu akan cemas, guilty, merasa bersalah, sehingga dia akan sulit. Jadi misalnya tanpa disadari ya, misalnya waktu anak itu mau pipis dia akan tahan. Karena nggak boleh, ketakutan gitu. Jadi kalau dia mau pipis, mau buang air besar gitu, mau pup gitu ya, harusnya anak ini ditolong. Anak ini ditolong supaya dia bisa pipis, bisa pup dengan nyaman. Nah kalau di budaya yang udah lebih maju gitu ya, bahkan ada toilet training. Papanya nemani anak laki-lakinya di toilet sambil nemani ngobrol. Itu toilet training gitu ya. Kalau kita kan ya udah di samping itu semua. Nah, kita harus melatih ini kan masa 2 sampai 3 tahun masa balita ya. Kita harus bentar, melatih. Bang. Di fase itu fiksasinya di mana? Itu dulu. Nah, fiksasinya justru ketika dia tidak nyaman buang air kecil dan buang air besar itu. Dia Ada akhirnya kecemasan. nggak pede bilang, mau pipis, Iya. mau buang air besar. Akhirnya ditahan. Yang berhasil berarti yang berhasil dan menikmati kepuasan. Waktu dia mau pipis, dia bisa pipis dengan nyaman. Dan jadi kan gini, caranya kan bukan waktu pipis lagi ya di lantai gitu. Aduh baru ngepel mama, memang lah ini. Bukan begitu. Oh kamu pipis ya nak. Oh kamu pipis ya mang ya. Nanti kalau pipis sekali lagi kasih tahu mama ya. waduh, Gitu. Itu beda responnya dengan aman tahe saya botong ngaluj ya. Udah dipipis, Mama udah capek, baru lagi ngepel, harus ngepel lagi. Tanpa disadari itu menyebabkan kecemasan, itu bisa membuat fiksasi. Nah, Gitu. apanya? Impactnya kepada sifat-sifat masa Iya. dewasa? Ini agak lucu ya, tapi Iya, ini kita menurut bongkar teorinya penelitiannya dulu, gitu ya. teorinya dulu. Terlepas kita setuju apa enggak. Orang yang fiksasinya terjadi pada masa anal itu akan suka humor yang kasar. Humor yang kasar itu humor jorok, humor yang berbau seksual, humor yang kasar terhadap orang, dan fisik. Ada juga misalnya orang jadi gini, karena dia selalu ditekan, ada timbul pemberontakan di usia 2-3 tahun ini. Jadi bisa jadi anak ini waktu di keramaian dia pipiskan situ biar malu kalau sekalian. Oh, justru dia sengaja Iya. memberontak. Iya, ini pikiran dewasa kita ya. Iya, Kalau iya. menurut penelitiannya, kalau ditanya sih anak itu gak akan ngerti. Aku mau Iya. buat malu mamaku, enggak. 2-3 tahun ngomong pun belum.
tapi itu yang dilakukannya. Ketika dia nggak nyaman, dia nggak ditolong, punya kedisiplinan toilet, dia buang sendiri di sana. Walaupun memang ini penelitian yang lain menunjukkan ini temperamen sih, temperamen anak. Makanya anak itu sudah punya temperamen keras kepala atau tidak dari kecil. Tapi kalau sesuai inilah ya, sesuai teori Freud ini, jadi ada anak-anak itu di tempat keramaian, pup dia di situ, terus dia lari-lari, dia bukannya gitu, pup dan dia lari-lari, udah kejar. Iya. Nah, menurut penelitiannya ini yang di masa dewasa menjadi orang-orang yang keras kepala, suka membuat kehidupan orang berantakan. Kehidupan orang ya? Iya, kehidupan orang berantakan gitu. Manjungsari. Tapi sebaliknya ada orang yang menjadi terlalu peduli gitu ya, terlalu peduli. Hidupnya hemat banget, sangat teratur, sangat rapi. Karena hemat, ini teratur, sangat rapi. Gimana korelasinya itu bang sama menahan? Nah, waktu misalnya buang air itu kan ada yang sangat strict. Kalau misalnya sembarangan langsung dipukul. Kalau misalnya nggak tepat waktunya dimarahi. Sehingga dia menjadi orang yang sangat strict. Dia akan tahan. Justru mamanya yang nanti lama-lama capek gitu. Pipis dulu, nggak mau dia tahan. Nah, orang-orang yang menahan ini yang masa besarnya itu, yang masa dewasanya itu menjadi orang-orang yang nanti sangat kikir, hemat, teratur, keras kepala, sulit terbuka kepada orang gitu. Jangan gitu dulu bang. Oke, itu fase kedua, fase anal. Fase ketiga? Nah, fase ketiga ini kan fase paling pusat kepuasannya itu pada kelamin, dia mulai pegang-pegang. Iya, ini biar simpel. Berhasil gimana? Terus kalau fiksasi gimana? Nah, ini lebih kompleks tapi kita sederhana aja supaya kita nggak terlalu teoritis dulu. Sederhana aja. Ada anak-anak ya, memang pada masa itu dia akan merasakan gatal tuh bagian kelaminnya. Sehingga kadang-kadang berapa ini tadi? Umur 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 ya. Gitu. Kadang-kadang kan orang-orang dewasa di sekitarnya langsung nyalahin orang tuanya. Ini anak ini gitu ya. Masa di tempat umum dia pegang-pegang kelaminnya. Ada lagi misalnya digosok-gosok ke bantal, digosok-gosok. Orang langsung berpikir porno gitu. Itu nggak porno sama sekali gitu. Itu proses perkembangan karena memang dia mulai merasa kepuasannya di situ. Gitu. Kepuasannya bukan soal gimana ya, ada kepuasan seksual dewasa enggak, kepuasan seksual anak. Gitu. Dan tadi itu ya, dia akan mulai ada pertaruhan antara mama dan papanya karena perbedaan, kecemburuan. Tadi sempat kita singgung. Iya. Tapi itu terlalu teoritis. Bukunya bahkan khusus membahas hal itu gitu ya. Oedipus kompleks gitu, khusus Freud membahas itu ya. Soal laki-laki cemburu sama mamanya. Kalau perempuan penis envy. Kalau perempuan, kalau laki-laki Oedipus kompleks. Kita nggak bahas itu, tapi kita akan lihat secara umum. Lalu kalau terjadi fiksasi di sini apa yang terjadi gitu. Nah, ini menjadi isu saat berpacaran kalau terjadi fiksasi di sini. Fiksasinya saat kapan sih? Fiksasinya itu tadi, terlalu ditegur, dipermalukan. Jangan. Dipermalukan. Kalau misalnya tempat umum dia pegang-pegang langsung ditampar. Nggak ada sopan. Kau pegang-pegang, nggak boleh kayak gitu. Pantang. Nah, dia akan mengalami kecemasan. Dia nggak dijelasin. Harusnya gimana sih? Ya harusnya gatal ya. Kita cuci ya. Gitu, kita cuci ya, kalau gatal kita kasih bedak. Jadi bukan apalagi sampai gini, orang-orang dewasa di sekitarnya nanti akan langsung bilang, rasa dilihatnya nih papa mamanya melakukan hubungan. Dan ini cewek cowok loh kan? Iya, kadang-kadang ini cewek cowok. Padahal itu hanya proses mengeksplor perbedaan antara dia punya penis dengan saudara perempuannya punya vagina gitu. Itu dua hal. Itu explore. Kepuasannya ketika dia mengeksplor itu tahu perbedaannya gitu.
gitu. Memang disentuh-sentuh dia akan mulai merasa ada sesuatu sensasi. Tapi bukan dalam hal seksualitas. Bukan kepuasan kaitannya ke seksual pornografi, dewasa. Bukan. Ya. Nah, ketika itu terjadi, maksudnya tadi itu terlalu dikerasin, tidak ditolong untuk kenapa gatal tidak ditolong. Oh, kamu memang laki-laki, kamu berbeda dengan saudara perempuanmu. Gitu. Nggak ada pertolongan lah untuk menjelaskan itu terjadi fiksasi. Nah, itu nanti masa berpacarannya yang ini. Gimana biasa contoh cirinya? Cirinya dia akan mencari pasangan yang mirip dengan orang tuanya. Oh, bukan rata-rata gitu bang? Rata-rata begitu, tapi teorinya Freud mengambil dari situ. Memang rata-rata sih kita begitu. Itu unsur familiaritas ada. Kita akan cenderung mencari yang familiar dengan jiwa kita. Tetapi kalau dari teori ini pada masa pacaran dia akan terobsesi gitu. Dia akan terobsesi mencari pasangan yang sesuai dengan orang tuanya gitu. Sudah ada kaitannya belum terhadap penyimpangan seksual, iya, disorientasi? Sayangnya sih aku Freud tidak ke sana. Freud tidak ke sana. Kita nggak bisa mengambil teori Freud untuk menjelaskan tentang homoseksualitas, disorientasi seksual. Belum bisa gitu. Kalau kaitannya terhadap kecanduan pornografi? Oh, kalau kaitannya ke sana bisa juga sih. Bisa juga. Bisa menjadi salah satu faktor. Iya, jadi ketidakpuasannya mengeksplor kelamin itu akan terbawa kan, kecemasan, sehingga dia akan terus menerus, misalnya ya dia akan suka ngintip gitu, dia akan suka ngintip, jadi ke situ penyimpangannya, lihat ya tontonan gitu, walaupun nggak secara langsung berkorelasi. Oke. Kalau di usia yang lebih matang lagi ada nggak masih dampaknya? Nah, kalau di usia yang terakhir itu usia laten 6-11 tahun, ini masih 6-11 nih. Iya. Belum remaja gitu. Nah, kepuasan itu pada non seksual. Nah, masalahnya Freud tidak fokus di sini. Oh, nggak terlalu banyak. Tidak banyak mengeksplor bagian ini. Teori Freud tidak banyak mengeksplorasi tahapan ini. Yang pasti, yang tadi kecenderungan soal terlalu fokus kepada perbedaan seksual antara perempuan dan laki-laki itu udah tinggal lah di sini. Ya? Sudah. Dia fokusnya kepada ini. Lalu kemudian itu tadi kan kalau misalnya terjadi fiksasi, lalu dia masuk ke tahapan berikutnya, ke tahapan laten. Nah, dia akan mulai fokus bermain. Kalau cowok mulai cari komunitas bola, dia akan main game bersama temannya, mandi-mandi. Ya. Nah, kalau perempuan akan mulai cari komunitas, bermain boneka. Dia seolah lupa kan. Tapi nanti ketika masuk tahapan remaja, tahapan genital, itu akan muncul lagi. Dan kali ini, kalau tadi itu kan hanya mengeksplor perbedaan antara penis dan vagina. Kalau kali ini dia bukan hanya itu, karena dia mulai muncul hormon seksualnya, dia akan justru mengeksplor reaksi hormonal yang muncul ini. Dalam diri. Sudah ada keinginan seksual di sana, gitu. Nah, pada tahapan ini juga bukan berarti itu salah. Bahwa semua remaja harus mengalami itu kan. Setiap remaja akan mengalami pertumbuhan seksual sekunder. Akan mulai muncul hormon-hormon seksual, akan diproduksi kan, testis laki-laki akan mulai produksi hormon, lalu perempuan juga ovarium menghasilkan hormon perempuan. Nah, harusnya dia akan ditolong bagaimana meregulasi emosi yang disebabkan dorongan hormonal seksual ini. Emosi rasa tertarik pada lawan jenis, lalu ditolong untuk bagaimana yang normal untuk mengekspresikan dorongan seksual yang muncul itu. Gitu. Tapi bukannya pada usia itu biasanya anak mulai masuk ke fase independensi? Enggak. Aku udah besar loh, Mak. Nah, justru makin tersembunyi dia. Antara pubertas dengan perkembangan seksual berbarengan. Di situ yang orang tua kadang-kadang
nggak hadir menolong. Memang anak ini sedang proses mengalami perpisahan, menuju kedewasaan, perpisahan dari orang tua. Ada orang tua yang memaksa ini harus bergantung, sehingga sangat dikontrol. Ada orang tua yang malah membiarkan, sehingga dia sendiri nggak punya pegangan bagaimana menghadapi perubahan dalam dirinya ini. Nah, kalau dia normal, harusnya anak ini diberikan support. Jadi gini, waktu masa remaja dia akan mulai mengeksplor, dia kan mulai tumbuh hormonalnya. Lalu ketika dia mulai mengeksplor, dia mengalami kepuasan seksual. Kepuasan Itu seksual. di fase yang keempat tadi. Fase terakhir ini, Yang kelima, genital ini. Nah, harusnya jadi yang normal itu bukan dia sama sekali tidak melakukan itu, bukan. Tapi kita tolong dia mempunyai pemahaman tentang seksualitas. Artinya ketika seorang anak melakukan itu sesuatu, memang sebuah fase perkembangan. Fase perkembangan itu normal. Tinggal lagi gimana sebaiknya kita merespon. Iya. Sebaiknya gimana sebagai orang tua? Sebaiknya harus ditolong gitu. Laki-laki harus ditolong bapaknya. Iya, gimana? Perempuan ditolong mamanya. Diberi pemahaman. Kamu sekarang sudah punya dorongan seksual. Diberi pemahaman. Jadi bagaimana kamu bisa menjaga diri, tidak boleh sembarangan melihat pasangan gitu ya untuk memuaskan dorongan seksualmu. Lalu diberi penjelasan bahwa misalnya secara natural perempuan akan mengalami regulasi seksualnya itu dengan datang bulan. Setelah datang bulan memang dia akan tenang. Tapi kemudian menuju datang bulan dia akan puncak, dia akan punya dorongan seksual yang kuat. Tapi secara normal ini bahkan ya kita bisa katakan ini anugerah Tuhan gitu. Perempuan itu bisa normal lagi setelah datang bulan, dia normal lagi. Jadi ketika dia punya dorongan seksual yang kuat, dia nggak harus memuaskan itu dengan mencari pemuasan seksual dengan video, dengan lawan jenis, dengan melakukan masturbasi misalnya. Lalu dengan laki-laki juga misalnya. Laki-laki pun sebetulnya secara normal ketika memuncak seksualitasnya, hormonalnya tinggi, dia akan mimpi basah misalnya. Tapi kan ketika kita nggak menolong anak ini tumbuh dengan baik, dia kan nggak punya pengetahuan pendidikan seksual yang memadai di rumah. Dia di luar. Bang. Karena ini bang, benturan budaya. Kebanyakan kalau di kita lah, paling tidak yang kulihat, anak cewek ketika pertama kali mengalami menstruasi, hal yang paling pertama dia ajarin sama mamanya, jangan main lagi sama laki-laki. Itu aja, dia nggak diajar, sehingga dalam waktu tertentu dia sedang main sama kawan-kawan ceweknya, tiba-tiba dalam kondisi sedang main dia tiba-tiba aja dapat periode gitu. Maksud gitu juga cowok, aduh nggak kebayang lah wah. Paling tidak dalam fase pendidik, bapakku ngajarin aku ngapain lah yang ngabal-gabe kok. Maksudku sebaiknya seperti apa treatmentnya gitu bang, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu muda, para abang-abang yang sedang mendidik dan mempunyai anak di fase itu, yang tadi aku bilang, tetap kita dibesarkan di budaya yang kaku tadi, khususnya kita sebagai orang Batak. Ketika dia sampai di fase sebagai orang tua, gimana sebaiknya breakthrough dari budaya itu sehingga memerdekakan anak ini sampai di fase yang supaya nggak fiksasi. Dalam kebudayaan kita memang pendidikan seksual itu masih sangat tabu, miskin lah, nggak usah lah kita katakan tabu ya, tapi miskin banget. Kita sih udah mulai sadar lah, nggak setabu itu lagi. Tapi memang kita nggak terampil, banyak pasangan-pasangan pasutri yang nggak terampil melakukan pendidikan seksual. Itu maksudku, apa yang harus dilakukan? Nah, itu tadi pada masa remaja itu harusnya sih pendidikan seksual dari tahap laten tadi sih. Jangan di masa remaja baru dijelasin. Kan dia proses mandiri juga, dia nggak model dari kita. Kalau kita ngatur-ngatur gitu. Seandainya dari fase kecil kita udah menolong dia, memberikan pendidikan seksual, bagian-bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh pasangan, lawan jenis. Fase yang keempat tadi ya. Kalau ada orang baru yang nggak kita kenal, bagaimana kita melindungi diri, nggak boleh dicium sembarangan gitu. Nah dan seterusnya gitu. Artinya sih poinnya harusnya ada pendidikan seksual mendampingi anak melewati masa genital ini,
masa genital ini. Bukan dengan cara misalnya tiba-tiba ketahuan nih ya, ketahuan nonton video porno. Dari mana kau belajar itu? Langsung dikasih tahu, misalnya ini anak laki-laki, mamanya yang ketahuan, langsung kasih tahu papanya naik pita, langsung dihajar. Memang kau buat gitu ya. Dari mana kau belajar tentang itu? Siapa yang ngajari kau kayak itu? Ada kami kayak gitu rupanya. Padahal itu natural, itu masih proses natural perkembangan, itu belum penyimpangan gitu. Tanpa bermaksud mentoleransi dosa. Iya, tetapi kalau akhirnya kita nggak memberikan dukungan, memberikan pendidikan seksual yang baik, sampai akhirnya dia miskin pengetahuan seksualnya, lalu kemudian dia terjebak kepada perilaku seksual. Jadi misalnya, kalau ada anak laki-laki ketahuan masturbasi pertama kali misalnya ya, papa mamanya melalui papa lah kalau laki-laki akan ngajak ngobrol. Kamu lagi ini ya, kamu lagi merasakan ada gairah seksual gitu ya. Bahasanya mungkin kita tolong bahasanya gitu, nyambung dulu. Nah, kemudian kita akan berikan pendidikan lah ya, bagaimana caranya mengatasi kalau kegairahan itu muncul. Dan apa dampaknya kalau misalnya kita terjebak kepada perilaku edik gitu ya, karena itu sifatnya nanti jadi addiction gitu. Kalau akhirnya dia terjebak kepada pornografi, masturbasi, seks bebas, itu akan diberikan. Nah, pemahaman itu kan yang tidak diberikan, sehingga misalnya ya, yang kita tahu pada remaja-remaja pada umumnya, misalnya laki-laki kalau nggak masturbasi nanti pusing, kebanyakan masturbasi jadi bodoh, dengkulnya kosong. Itu kan semua mitos-mitos yang justru membuat anak itu nggak punya pemahaman yang benar. Gitu. Nah, kalau pemahaman yang benar, pendampingan yang baik, remaja bisa melewati masa genital ini dengan baik, dia akan sehat. Nah, Freud sangat yakin ketika seorang anak melewati semua fase ini dengan sehat sampai pada masa remaja, untuk seterusnya dia udah menjadi seorang pribadi yang sehat. Gitu. Kalau aku mencoba memerankan diri sebagai orang tua tadi, nanti makin diajar justru makin bebas anak ini. Dia menangkapnya sebagai sebuah accepting. Oh, aku diterima kok dengan perilaku itu. Kan gitu kita kolotnya, makanya nggak diberikan pendidikan yang tadi. Ya, maksudku gimana mentreatmentnya? Aku masih agak bingung tadi bahasa pendidikan seksual itu, karena aku tidak mengalami itu dan belum pernah melihat orang tua mendidik anak. Simpel aja, bapak mendampingi anaknya yang kelas 5, kelas 6 SD kan di usia itu. Gimana sebaiknya menjelaskannya gitu? Ya memang karena kita sendiri pun tidak punya modal ya. Habis kayaknya. Hidup lagi. Kenapa redup ya? Iya, penghematan otomatis. Iya, jadi kita sendiri nggak punya modal. Ada banyak pasutri, pasangan-pasangan orang tua yang nggak punya modal karena dia sendiri nggak punya pendidikan seksual dari sekolahnya, dari gerejanya, bahkan dari orang tuanya. Ya kita sih sekarang harus belajar. Nah, aku sih nggak bisa jelasin di sini, maksudku. Tetapi kita harus belajar. Orang-orang tua kalau nonton perbincangan ini, mungkin ini masih terlalu butuh cari referensi lain. Referensi karena lain. gini bang, jangan sampai tiba-tiba seorang bapak memberi perhatian yang beda sama sebelumnya, tiba-tiba rajin mendampingi anaknya, anak-anak justru merasa kok aneh bapak ini makin dikekang dan justru menampilkan efek mantul yang negatif. Pendampingan yang baik itu seperti apa? Yang gimana? Bahkan mungkin kita perlu satu sesi itu, pola asuh lah. Perlu satu sesi obrolan santai gitu ya, karena memang jangan sampai kesannya kita mengontrol, padahal kita sedang memberikan pendampingan, atau kita memberi pendampingan, justru salah sampai anak ini merasa ditoleransi. Kalau pendampingan yang baik, pendidikan yang baik, anak ini bukan merasa ditoleransi. Gitu. Nah, sekarang gini deh. Kalau dari aku ya, untuk menyimpulkan bagian ini, kalau Freud itu melihat hanya 0 sampai 12 tahun dalam 5 tahap tadi. 5 tahap. Nah, tapi kemudian ada nanti teori, mungkin nanti di video selanjutnya ya, kita bisa obrolin. Ada video yang melihat seumur hidup. Ini namanya psikoemosional.
Kalau Oke. Freud, dari tadi kan obrolanku mengarah kepada seksual. Freud memang melihat untuk dorongan di dalam diri manusia itu adalah dorongan seksual gitu, Oke. kepuasan seksualnya. Gitu. Oke. Tapi kemudian para pengikutnya selanjutnya, para penerusnya itu mulai mengembangkan teori enggak aneh itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah Freud ini melihat fiksasi itu fiksasi pada setiap tahap akan berdampak pada masa dewasa. Iya. Tapi bukan berarti fiksasi di tahap oral mempengaruhi tahap anal. Maksudnya gini, itu iya, keberhasilan melewati tahap oral akan masuk ke tahap anal dengan baik. Ketidakberhasilan atau fiksasi pada tahap oral akan mempengaruhi juga tahap anal. Tetapi bukan berarti kalau dia nggak terjadi pada tahap oral, yang satu fiksasi, yang kedua sudah pasti fiksasi, nggak begitu juga. Tetapi pasti mempengaruhi. Gitu, kira-kira. Simpulkan gini Bang, sehingga gini, bapak-bapak, ibu-ibu, terlepas siapa di antara kita yang menerima teori ini, usia 1-12 bahkan 1 tahun tadi gitu loh, cukup memberi dampak kepada sifat anak ketika dewasa. Iya. Sehingga masa-masa pengasuhan, kalau kita mengenal masa emas, ini menolong para bapak-bapak dan ibu-ibu, abang-abang dan kakak-kakak untuk melihat betapa penting menjadi pendamping dan memperlakukan anak dengan benar di usia-usia itu, gitu ya Bang. Masalahnya kita para bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah mengalami fase yang salah, sehingga dia otomatis melakukan hal yang salah. Rubahlah itu gitu ya Bang. Harus berani melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau dengan mendengarkan ini, ada di antara para pasutri orang tua yang merasa iya ya, aku dulu nggak dapat itu, atau aku sekarang udah terlanjur misalnya punya anak, apa yang kulakukan nggak sesuai. Misalnya kesibukan orang tua sampai akhirnya anak ini diserahkan kepada pembantu. Pembantu belum tentu memberikan pengasuhan yang baik, gitu. Padahal meskipun kesibukannya di marga, di gereja, positif, dalam hal yang sangat baik, ya, gitu loh, kan? itu sebabnya nanti mungkin ini bisa pengantar ke pembicaraan kita berikutnya. Ini padahal mau ditutup ya. Tapi maksudku gini, itu sebabnya ada orang-orang tua akan ngomong gini, kurang apa lagi yang kulakukan Tuhan? Aku kerja mati-matian supaya mereka bisa sekolah, bisa ini, tapi kamu nggak pernah hadir dalam hidup mereka. Nanti kalau di video selanjutnya kita bicara tentang perkembangan psikoemosional, inilah yang paling mempengaruhi. Kehadirannya itu nggak pernah dirasakan anak. Dan fase itu nggak bisa diulang, sehingga nggak bisa diulang. Penting sekali bagi para bapak ibu muda serius mendengarkan isi konten ini gitu ya, sehingga kegagalan di usia perkembangan yang tadi tidak terjadi dan tidak terulang kepada generasi yang berikut. Itu aja kayaknya Bang ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ngobrol santai. Sampai ketemu di konten berikutnya, semoga menginspirasi. Dadah.